pagi-pagi. Pace lagunya enak-enak banget sih hari ini Pace. Kan sesuai sama bintang tamunya. Miliuner, sejuta. Mary Riana. Mary Riana. Pinter ingat kan, sejuta dolarnya. Terima kasih udah datang di pagi-pagi nih. Sama-sama, terima kasih. Tapi tadi lagunya pas banget dengan Mbak Mary. Gue tahu nih ini orang 1 miliar. Iya. Pace mengumpulin lagu-lagunya enak-enak hari ini. Kenapa Pace gak jadi tukang kerimbat aja sih? Harusnya DJ gitu Pak. Iya, Enak DJ aja. tukang kerimbat. Tapi tuh jauh persepsinya. Apa kabar, Mel? Baik, baik. Ceria Terima selalu, kasih. cerah selalu. Iya. Thank you. Tadi juga kedengar katanya ngefans banget sama Mang Andre. Oh iya suka dulu gitu tuh lah. pas lagi sekolah suka denger lagunya. Pas lagi apa Mbak Mary? Pas lagi sekolah. Kok pas sama ya saya juga emang Aku juga kuliah waktu itu. Mungkinkah gitu sampai sekarang tetap Masih tetap terngiang. Memang ya. lagu itu udah termasuk lagu legend ya. Iya. Karena pada saat itu mungkin anak-anak yang belum lahir, tapi sekarang mereka sudah remaja, mereka masih hafal lagu itu. Benar. Masuk legend lah. Nggak bikin lagu lagi dong. Mas. Sayangku dengarlah suara hatiku, ku ingin bersamamu selamanya. Ku mau lalui hari-hariku, hanya kau dan aku, kita berdua. Emang jadinya Mary lagu nggak? barunya aja semuanya Oh, langsung gitu. apa yang saya aja baru lahir langsung terngiang-ngiang. Iya, soalnya setiap hari juga ini. Anaknya Hesti aja apa loh, Mel. Kan aku pengen Tapi bikin keren. lagu $1 juta. Kan? Bisa diajakin main film ntar kalau ada Mer, yang sibuk dua apa ya. sekarang? Sibuk. sibuk. Iya sekarang saya bikin Mary Riana Learning Center. Mary Riana Learning Center. Iya. Itu untuk kegiatan apa tuh? Iya, jadi kan kalau di Singapura dulu bisnisnya di bidang jasa keuangan. Ya. Kalau di Indonesia sekarang bergerak di bidang edukasi dan inspirasi. Jadi Mary Riana Learning Center itu untuk pengembangan diri anak-anak remaja usia 11 sampai 19 tahun. Aku bisa dong berarti ya? Enggak remaja. Saya 8, Mbak 11 Hesti masih bisa kayaknya ya. Aku 19. Dia baru ulang tahun kemarin yang ke-32. Iya. Jangan tahun keduanya. 27 aja. Oh gitu. Yang penting kan wajah Baru saja 72. didirikan atau? Tahun lalu ya, Tahun jadi lalu ya? awal tahun lalu, Jadi jadi itu menjadi fokus saya. Oke. Jadi mengajarkan anak-anak remaja, jadi bukan hanya pinter di sekolah, tapi kan mereka harus punya daya juang yang tinggi, mereka harus bisa punya respect terhadap orang tua, jadi mereka belajar life skill. Ya, karena ketika dia terjun ke masyarakat, ya bukan hanya kepintaran yang diperlukan, tapi bagaimana dia mensosialisasikan dirinya. Benar, luar biasa. Itu dia harus begitu. Luar biasa. Abis nyanyi biasanya emang loncer ya. Tapi memang kalau ibu-ibu zaman sekarang kan pasti pengen anaknya lulus ujian dengan nilai yang luar biasa. Ini Betul. ada ibu rela melakukan apa saja demi anaknya lulus. Jadi Maksudnya ini gimana tuh? ini agar anaknya lulus tes masuk perguruan tinggi, seorang ibu bernama Lee rela menyewa sebuah kamar hotel untuk tempat belajar anaknya. Oh. Kamar ini sangat istimewa karena secara langsung ia menyewa ahli Feng Shui untuk mengatur tata letak barang-barang ruangan tersebut agar ruangan tersebut memberikan hoki bagi anaknya. Sebenarnya kelulusan itu bukan karena Feng Shui ya, tapi kelulusan itu karena memang dia harus belajar yang benar. Tapi percaya juga nggak sih kalau Feng Shui, kalau aku termasuk yang mempelajari juga Feng Shui sih. Tapi bukan karena hoki atau lain-lain. Secara nalar aja, kayak pintu harus diletakkan seperti ini biar nggak macet, udara nggak masuk, kayak gitu-gitu aja sih. Kalau saya ngelihat katanya pintu kamar mandi itu tidak boleh berhadapan langsung dengan cermin kaca. Itu katanya kenapa? Feng Shui-nya nggak bagus. Kalau menurut aku bukan masalah Feng Shui-nya nggak bagus, takutnya kaget. Kita buka kamar mandi, ada kaca. Wow. Kenapa nggak boleh di situ ya? Tapi memang Feng Shui itu kan biasanya mungkin ya secara nalar lah ya, mungkin Secara ada nalar, alasan-alasannya. benar. Tapi menurut saya ibu ini luar biasa sih, karena bagaimanapun juga apapun caranya seorang orang tua Memfasilitasi pasti ya. selalu berusaha untuk memberikan dorongan, support, memfasilitasi anaknya supaya dia bisa sukses. Ya kenapa kacang? Why not? Kalau dia punya uang ya udahlah nggak apa-apa kan. Why not? Oh, Iya. iya, Kenapa kacang? Why not? Iya. Kenapa kacang? Oke. Itu kan kalau buat anak remaja. Tapi ini ada
kakek-kakek yang semangatnya luar biasa untuk masuk ke universitas. Jangan-jangan kakek ini juga difasilitasi ke apartemen tadi kayak tadi ya? Enggak. Tadi. Kenapa kakek ini kenapa? Masih semangat dia mau ujian? Ternyata tahun 2001 pemerintah Cina menghapus ketentuan batas usia yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Oh, Nah, iya, sejak iya. saat itu Wang Xia, pria asal kota Nanjing, Cina yang sudah berusia 89 tahun, terus berusaha untuk bisa masuk ke universitas yang dia inginkan. Nah, Dia sudah mengikuti tes kehamilan ya. Tahu kan tes masuk ke perguruan tinggi ya, maksud saya. Tes masuk ke perguruan tinggi sebanyak 10 kali, tapi sayangnya belum juga berhasil. Tapi di tahun 2007 akhirnya Nanjing University Medical sempat memberikan gelar kehormatan kepada Wang Xia untuk masuk ke universitas tersebut. Iya, Luar ternyata biasa akhirnya ya, bagus. pantang menyerah. inilah yang dinamakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Ya. Walaupun usianya sudah senja ya. lanjut. Saya juga kalau dulu waktu zaman sekolah kalau misalnya datang terlambat ya, saya ke guru saya bilangnya gitu, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Lagi sama Mary Liana Learning Center. Iya. Oke. Ini kelasnya dibuka ada kelas-kelas khusus atau misalnya kelasnya dibuka dengan hari-hari tertentu atau gimana? Iya, jadi kita ada liburan, jadi kelas pas liburan sekolah itu 6 hari 5 malam, biasanya pas lagi liburan sekolah bulan Juni sampai bulan Desember. Tapi kita juga ada regular class, jadi regular classnya itu setiap seminggu sekali. Batas usianya 11 sampai dengan 19 tahun. Kenapa di usia-usia segitu yang menurut Mary perlu dibina? Iya, oke. Pertama karena menurut saya sukses itu is getting younger. Jadi sukses itu makin lama makin muda ya kan. Kalau dulu zaman dulu orang umur 40 umur segini sukses dulu, wah sukses. keren gitu ya. Tapi zaman sekarang umur 30, umur 20 masih kuliah pun udah bisa sukses. Penghasilan banyak dan sebagainya. Jadi sukses is getting younger dan saya fokus kepada anak remaja karena di usia-usia ini banyak sekali terjadi perubahan. Iya, Yang tadinya iya. anaknya ceria, terus Jadi tiba-tiba jadi pendiam. pendiam, tertutup, ya kan. Terus ada juga yang tadinya penurut, tiba-tiba Jadi jadi pembangkang, Iya, gitu kan, ada sangat juga emosi. yang tadinya bajunya longgar tiba-tiba sempit. Kebuka kalau gitu. Iya. Jadi Kan boleh makin dibilang bertambah usia. betul. Jadi Iya. dibilang usia 11 sampai 19 tahun ini adalah masa-masa usia Yang yang penting masih ya. mencari Mencari jati diri, Labil, mencari masih pengakuan, labil, ya. mereka harus memiliki kepercayaan diri. Nah, jadi menurut saya ini saat usia yang sebenarnya sangat baik Usia untuk golden. mereka bertumbuh. Justru golden age-nya di situ ya. Persiapan ya, sehingga kalau dari awal Jadi persiapan harus sudah dijaga baik, ya, jangan sampai nanti dijaga. karena dia bingung akhirnya ke jalan yang salah. Ya, supaya dia tetap punya kepercayaan diri, supaya dia bisa tahu bahwa bukan hanya pinter, tapi punya daya juang. Punya daya juang. Ya, bukan hanya bisa dapat beasiswa kemana-mana. Saya bilang percuma punya anak dapat beasiswa, pinter, ranking 1, tapi kalau tidak bisa menghargai orang tuanya Tidak bisa sendiri, bergaul juga ya. kan buat Cakep. apa? Buat gitu. apa? Itu tuh, jadi Setuju, anak setuju. zaman Bagus, sekarang. bagus. Itulah gitu. Saya punya teman SD. Apa? Waktu kecilnya dia main game, hobinya maniak game. Sampai pelajaran sekolahnya ketinggalan. Bahkan sampai nilai rapotnya jelek. Gila games pokoknya. Pas gedenya? Begitu gede sukses. Jadi pengusaha games terbesar di Asia. Nah, berarti dia dikembangkan berarti kan? Ya, daya juangnya Hobinya itu daya- tadi. daya Ada juang. daya juang di situ. Iya. Kalau gitu saya tes boleh? Hah? Tes. Karena kan kalau di Meridian Learning Center saya selalu percaya bahwa kita mengajarkan bukan hanya dengan teori. Jadi kita dengan pembelajaran, dengan permainan Iya, ya, iya, iya. supaya anak itu bisa tahu sendiri, melakukan sendiri, baru dari situ ada pembelajarannya. Oke. Gitu. Oke Jadi kita Ini mau Oke, apa nih, kita gimana tes. nih? Jadinya saya Apa, jadi deg-degan bagaimana nih. Oke. Nah, jadi tesnya simple ya. Jadi Pakai di berdiri nggak? video- Nggak usah. Hah? Pakai berdiri. Oke. Oke, pakai berdiri. Ayo. Oke. Pak Cek mau dites juga? Sini Pak Cek. Sambil berdiri. Oh boleh, bertiga. Boleh. Oke. Jadi tesnya simple, jadi ada 2 tim basket yang lagi berlatih. Yang satu pakai baju warna putih, yang satu pakai baju warna hitam. Oke. Nah, saya ingin kalian semua fokus ke tim yang warna putih. Putih, Ya, oke. putih dan hitung berapa banyak dia melemparkan bola ke anggota timnya juga yang warna putih. Oke. Nah, oke, jadi fokus ke tim yang warna Oke. putih. Berapa Dia banyak dia passing. melemparkan bola passing ke Iya. teman-teman yang putih juga Oke. ya? Putih Benar. juga ya. Yang Oke. putih, Cek. Suka nyari yang burik. Nggak ada. Oke ya, kita lihat. Coba ya, tes. Oke. This is an awareness test. How many passes does the team in white make?
Berapa? 13. 13, betul. Tapi tadi ngelihat nggak sebenarnya Ada ada yang- beruang ada lagi yang- joget-joget di belakang? Enggak. Enggak. Coba Pas kita yang putar di lagi. Kita keberapa putar lagi. gitu Oke? agak miss, Lihat. makanya gue pikir itu bukan 13, 12. Ini pas di mana gitu. Nah, kelihatan? Oh, ada ini bunyi. dia. Lagi joget-joget lewat di belakang. Oke, tepuk tangan dulu dong 13 ya benar ya. Oke. Gue tadi nyebutnya 12. Karena kamu mungkin sirap kena sama beruang. Nah, Jadi pas gue liat ada beruang. Kok bisa ada beruang? Saya jelasin ya. Oke, nah jadi biasanya kenapa ketika pertama kali ditanya ngeliat nggak ada beruang Enggak, joget-joget di belakang nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Kenapa? Karena Karena kita mungkin fokus ke ke yang putih. putih, ya. Jawabannya sih benar ya 13 tapi nggak kelihatan. Nah, banyak orang mereka di hidup ini mereka selalu fokus akan kekurangannya. Wah, saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini sial banget ya, susah, nggak ada peluang. Jadi karena dia terlalu fokus akan kekurangannya dan hal-hal negatif di hidupnya, dia nggak sadar bahwa sebenarnya ada potensi, ada kesempatan yang setiap hari lewat, ya kan? Ada orang-orang baik di sekitarnya dan sebagainya. Nah, jadi inilah saya ingin tunjukkan bahwa penting di hidup kita untuk bisa mengubah cara pandang kita, untuk bisa aware, ya kan? Mengubah cara pandang kita bahwa sebenarnya di hidup ini jangan pernah meremehkan diri kita sendiri, ya karena setiap dari kita punya kemampuan, punya potensi, dan itulah harus kita pergunakan semaksimal mungkin. Oh, luar biasa ya. Tapi secara tidak sadar dia. Iya. Ini saya ngomong tadi soal games ya. Iya. Ini ibu rumah tangga satu ini katanya anaknya kecanduan games. Kita dengarkan aja bagaimana pendapat dari ibu rumah tangga ini. Selamat pagi, Bu. Dengan siapa, Bu? Saya Ibu Ita di Bandung. Oh, Ibu Ita. Kumaha tuh? Bu Ita, punten Bu Ita, katanya anaknya teh kecanduan games gitu. Iya, Kecanduan games apa Bu Ita? ya jadi game online. Oh, game online. Iya, jadi saya mau tanya sama Mbak Mary. Saya kan punya anak. Anak itu aktif sekali. Saya ingin tahu gimana caranya biar mengarahkan aktif main gamenya itu ke hal yang positif. Sedangkan kan saya cukup sibuk bekerja seperti itu. Seperti itu. Oke. Seperti itu, Ibu? Itu ya, Bu ya. Oh, baiklah. Oke, silakan Pak. Oke. Bagaimana anaknya ini supaya Supaya hal nggak yang positif. Supaya games mulu katanya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang bilang anak itu susah untuk fokus itu nggak benar ya, buktinya ya itu banyak Dia anak fokus ya. dia fokus ya berjam-jam gitu, nggak makan nggak tidur main Main games. games. Oke, kenapa? Karena games itu menyenangkan. Kenapa games itu menyenangkan? Karena pertama interaktif ya kan, terus kedua banyak diberi Gambar tokoh-tokoh. tokoh-tokoh dan gak cuma itu, ketika mereka berhasil masuk ke tahap berikutnya, Mereka dapat wah reward. dapat reward, disemangati dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut saya kalau kita bisa menciptakan simulasi yang sama yang games ini berikan terhadap pelajaran, terhadap hal-hal yang positif, anak ini juga pasti tertarik ya. Karena anak ini tertarik akan itu interaktifnya, dia disemangati, dia bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita secara orang tua bisa kreatif ya, menggunakan hal-hal yang memang diminati oleh anak-anak ini untuk hal-hal yang memang mau kita ajarkan. Tapi Jadi katanya contohnya ibunya sekolah. sibuk katanya. Nah, jadi itu. Yang gimana tuh? Bingung, Bu. Iya, nah inilah masalahnya. Kita sebagai orang tua kita tidak bisa mengharapkan anak kita berubah kalau kita sendiri tidak mau menginvestasikan waktu, fokus, perhatian dan dorongan. Jadi menurut saya nggak mungkin. Ya sama seperti di artikel tadi kan, si ibu itu pengen anaknya sukses, dapat nilai bagus dan dia juga harus berusaha. Iya, dia berusaha Ya kan, membuat kondusif. feng shui sesuai dengan feng shui kamarnya. Benar. Jadi menurut saya walaupun bekerja tapi bisa luangkan waktu, bisa beri dukungan, beri dorongan ya Iya. kan, dan dipandu gitu. Jadi anak ini bisa cari kesibukan lain mungkin yang dia memang sukanya apa sih. Kalau misalnya mau nyuruh anaknya belajar atau baca buku misalnya. Dibikin games aja Main ya. game. Bisa dibikin Atau games. dikasih reward ya nanti. kan? Atau ya dikasih reward ya kan. Karena kebanyakan orang tua sekali lagi seperti saya bilang mereka pakai metode lama, yaitu kalau nggak anaknya dimarahin, dibanding-bandingkan atau nggak diancam ya kan. oke. Sedangkan Iya, metode benar. itu nggak akan berhasil. Iya. Anak zaman sekarang sama anak zaman dulu beda-beda ya. Bu Ita,
Baik. Ya, mudah-mudahan Jawab pertanyaan. cukup terjawab pertanyaannya Bu Ita ya. Terima kasih Bu Ita. Iya, Terima kasih. baik-baik ini soalnya lagi masak ini. Wita lagi. Bang Eri, Iya. terima kasih banyak Sama-sama. atas apa yang sudah disampaikan hari ini. Walaupun mungkin tidak banyak waktu, tapi tapi sangat bisa manfaat bermanfaat. yang kita bisa ambil dari Terima kasih. apa yang Bang Eri. Amin. Oke, jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!